Oke teman-teman, selamat datang di Studio 89 ZY. Kali ini di Studio 89 ZY ini kita akan membuat gelas ya teman-teman ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Oke, langsung saja simak video ini sampai habis. Jangan di skip. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai pembuatannya. Ya, ini adalah tampilan awal di Blender. Muncul sebuah kotakan kecil. Kita menggunakan Blender versi 4.1.1 ya. Informasinya ada di pojok kanan bawah. Kemudian karena kita membuat cangkir ya, lebih banyak ke arah silinder, kita delete saja untuk yang kubusnya. Delete. Kemudian kita masuk di Add, Mesh, kemudian silinder. Oh ya, teman-teman, kita baiknya mengaktifkan ini ya, pergerakan mouse kita agar terlihat dengan mudah. Langsung saja kita tekan N, kita pilih tab Screen Cascade, ya, kemudian kita centang. Nah, ini untuk mouse-nya sudah terlihat di sebelah bawah bagian kiri, sehingga ketika kita mengklik ya, ini akan muncul di sini, seperti ini. Oke. Kita langsung saja eh, kita tampilkan depan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita scale Z, scale Z. Oke, ya segini. Kemudian kita masuk di edit mode, edit mode. Kemudian kita tampilkan frame bar-nya ini. Ya, kemudian kita tekan Ctrl S, Ctrl R untuk membuat garis bantu. Dan klik, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, kita buat bantu lagi, Ctrl R, klik, kita bawa ke atas. Oke, buat garis bantu lagi, Ctrl R, ya, taruh di tengah-tengah saja. Oke, kita buat garis bantu lagi, Ctrl R. Oke, kemudian kita pilih bagian bawah, kemudian tekan S, kita lengkungkan. Oke, itu juga kita bagian atas, pilih, tekan S, kemudian kita lengkungkan lagi. Ya, kemudian bagian tengah kita pilih, kita tarik ke luar seperti ini. Kemudian yang di sini klik, kita lakukan lagi. Oke, seperti ini. Kita tampilkan 3D-nya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita klik face seperti ini, tekan E, kemudian S, kita tarik. E, S, S. Kemudian E, Z.
Nah, klik. Oke, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita bagian atas. Klik bagian atas, tekan E, kemudian S. Oke, pas. Kemudian kita tampilkan sisi depan, tekan angka 1. Nah, seperti ini. Dan kita tampilkan firmware-nya. Setelah itu tekan extrude ke bawah, set seperti ini, klik, kemudian tekan S, kita sesuaikan, klik, tekan E lagi, oke, klik, tekan S, kita sesuaikan, kemudian tekan E lagi, klik, tekan S, tekan E, dan klik, tekan S. Oke, ini adalah tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita perhalus lagi, yaitu kita pilih modifier, add modifier, generate, kemudian subdivision surface, klik. Nah, kemudian untuk levelnya kita bisa atur ke 3 atau 4 juga boleh, seperti ini, klik. Nah, sekarang sudah tampak halus sekali. Oke, kita lanjutkan, masuk di edit mode, kita tampilkan muka. Nah, seperti ini. Ya, kita membuat untuk pegangannya ya, pegangnya ya. Oke, kita buat garis bantu lagi, yaitu Ctrl R, klik ya, kita tarik ke bawah seperti ini, klik, oke, oke. Setelah itu kita tampilkan ya, kita cari yang sejajar sumbu Y atau sumbu X ya. Ini nanti untuk eh, gagangnya ya. Ini terlalu lebar, jadi kita coba tambah untuk garis bantunya. Oke, klik. Oh, sorry, di atas saja. Ini Ctrl R. Ya, kurang lebih di sini. Klik. Oke. Kemudian kita cari yang sejajar dengan sumbu. Kita pakai yang sejajar sumbu Y. Ya, kurang lebih di sini kita pilih paste, pilih ini dan pilih ini. Ctrl Shift, tekan Shift ini. Oke, selanjutnya kita tekan E, extrude. Ya, seperti ini. Oke, lepas. Oke, coba kita lihat apakah miring atau seperti apa. Oke ya.
tidak terlalu miring. Oke, tekan 3 untuk menampilkan bagian kanan. Nah, ini kita pilih untuk face ini yang akan kita edit-edit. Kemudian kita bisa rotasikan R, ya, dan kita bisa geser, tekan G, seperti ini. Ya, teman-teman sambil dicek apakah ada mereng. Nah, ini agak mereng. Tekan R, kita luruskan. Oke, nah, ini kita pilih face ininya. Kemudian kita extrude lagi. Extrude, oke, seperti ini. Kemudian kita tekan R, rotasikan seperti ini. Kita juga bisa tekan G. Oke, kita sambil cek untuk kelurusannya ya teman-teman ya. Ini sementara masih lurus. Oke, tekan 3 lagi. Selanjutnya kita rotasikan lagi. Ya, seperti ini. Kita bisa tekan G lagi. Ini kita sambil cek untuk tingkat kelurusannya. Oke, ini sepertinya masih mereng ya teman-teman. R, sesuaikan, luruskan. Oke, ini saya rasa masih lurus. Kemudian kita extrude lagi. Extrude seperti ini. Oke, tekan G. Ya, oke, tekan R. Seperti ini. Kita lihat tuh. R. Oke, tekan R. Kita rotate. Oke, G. Seperti ini. Extrude sedikit. Oke, saya rasa cukup. Kita lihat apakah ada kurang lurus ya. Kita klik untuk meluruskan lagi. Oke, geser sedikit. Ya. Kemudian kita akan menyambungkan dua sisi ini ya. Oke, kita R rotasi. Kita samakan ujungnya. Oke, klik. Seperti ini. Kurang lurus sedikit ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyambungkan dua sisi ini. Caranya bagaimana? Yaitu kita pilih dua face ini, shift, kemudian kita klik kanan, delete face. Ya. Kemudian kita akan sambungkan, kita pilih edge ya. Ini kemudian garisnya kita pilih, klik, kemudian yang garis ini juga kita pilih, tekan shift, kemudian tekan F. Oke, selanjutnya garis ini kita pilih,
kemudian tekan shift, garis ini kita pilih, tekan F. Oke, selanjutnya garis ini kita pilih, garis ini kita pilih, kemudian F. Oke, terus satu sisi lagi, garis ini kita pilih, kemudian garis ini kita pilih, tekan F. Oke, ini sudah menyambung semua teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal rapikan. Ya, rapikan. Sorry. Oke, ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk di edit object ya. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk di material untuk memberikan efek warna. Material new, kemudian bagian bawah material library effect, kemudian select a library, sample material, kemudian pakai basic glass, kemudian apply. Oke, kemudian tampilkan yang sini viewport shadingnya. Nah, seperti ini teman-teman tampilan gelasnya. Oke, kemudian teman-teman bisa tekan G sama Z, kita tarik ke atas, klik dulu ya, tarik G, Z ke atas. Oke, seperti ini. Kita tambahkan untuk plan, kemudian tekan S, tarik untuk memberikan kesan lantainya. Oke. Oke, kemudian kita berikan warna material. Kemudian base color, image texture. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, seperti ini tampilannya. Kita hilangkan untuk floor-nya, kemudian sumbu X, sumbu Y kita hilangkan. Oke, seperti ini. Oke, demikian teman-teman tutorial cara membuat gelasnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba teman-teman.